Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah pada pagi ini bersama rekan Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia Jakarta. Jessica, selamat pagi. Bagaimana pergerakan IHSG? Sentimen apa yang kiranya memengaruhi pergerakan sepanjang hari ini? Ya, Marvin dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka pada teritori positif. Kita pantau bersama pagi ini IHSG sudah kembali ke level psikologis 7.100, tepatnya posisinya saat ini di 7.130 dengan penguatan 0,3%. Trading value atau nilai transaksi juga hampir 1 triliun, pagi ini di level 969 miliar. Nah, Marvin, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini, analis memang memprediksi pergerakan IHSG akan terbatas karena investor masih wait and see pada beberapa data ekonomi. Yang pertama, data ekonomi domestik. Hari ini Bank Indonesia akan mengumumkan bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia nanti siang, dan kita akan pantau bersama apakah Bank Indonesia masih menetapkan suku bunga acuan di level 3,5% atau justru Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai beberapa analis yang memproyeksikannya karena melihat adanya dua sentimen. Yang pertama, adanya nilai tukar rupiah yang sudah terdepresiasi 4% sepanjang tahun ini. Kemudian di satu sisi adanya tekanan dari sisi inflasi yang terus naik. Kemudian Marvin, tak hanya data ekonomi dari dalam negeri saja yang ditunggu oleh para investor. Di satu sisi, investor juga menunggu bagaimana Ketua The Fed Jerome Powell yang akan berpidato pada konferensi perbankan sentral global tahunan di Jackson Hole, Wyoming pada tanggal 26 Agustus 2022 ini. Marvin, yang ditunggu oleh para investor, apakah Jerome Powell akan menyampaikan kebijakan yang lebih hawkish lagi untuk September mendatang? Karena beberapa analis sudah memprediksi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di kisaran 50 basis poin hingga 75 basis poin. Ini gunanya untuk menekan inflasi di Amerika Serikat, meskipun kita pantau bersama sudah melandai di level 8,5% secara tahunan di bulan Juli lalu. Dan sentimen ini mempengaruhi pergerakan bursa secara global, Marvin. Kalau kita pantau, pertama ada bursa Amerika Serikat yang bergerak terkoreksi tadi malam. Ada Dow turunnya 1,9%, S&P juga turun 2,1%, dan Nasdaq turunnya paling dalam 2,55%. Tidak hanya menunggu kebijakan dari The Fed terutama untuk bulan September mendatang, yang ditunggu oleh para investor lainnya adalah bagaimana nantinya pada pekan ini kebijakan Bank Sentral Eropa akan mengumumkan kebijakannya pada hari Kamis mendatang. Yang dilihat apakah Bank Sentral Eropa akan lebih hawkish atau justru masih akan menetapkan suku bunga yang rendah. Maka dari itu, karena investor yang wait and see, pergerakan bursa Eropa pun pada tadi malam juga ditutup terkoreksi. Kita pantau bersama ada FTSE Inggris turun 0,2% dan The DAX Jerman turunnya dalam hingga 2%. Sementara itu untuk pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini cukup mix namun didominasi pelemahan, Marvin. Kita pantau bersama ada Nikkei turunnya 1,18%. Straits Times Singapura juga turun 0,4%, namun Hang Seng berhasil naik meskipun tipis hanya 0,13%. Untuk pergerakan bursa Asia dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini juga akan dipengaruhi dengan adanya aktivitas manufaktur di Jepang yang pada hari Senin kemarin sudah dirilis kalau memang aktivitasnya terendah dalam 19 bulan terakhir. Yang mana ini tercatat dari PMI manufaktur di Jepang. Kalau pada Agustus posisinya di level 51, ini lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang levelnya di 52,1. Melihat berbagai sentimen tadi, analis pun memprediksi hari ini indeks harga saham gabungan akan terbatas, setidaknya akan bergerak di rentang 6.982 hingga 7.104. Marvin. Tapi apakah sentimen serupa akan memengaruhi nilai tukar rupiah dan IHSG? Ya, Marvin dan pemirsa, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini memang masih melanjutkan koreksinya, turunnya 0,34% di level 14.885 dolar per dolar Amerika Serikat. Dan betul sekali, Marvin, untuk nilai tukar rupiah sebetulnya sentimennya kurang lebih sama seperti indeks harga saham gabungan, karena hari ini para investor masih menunggu bagaimana Bank Indonesia akan memberikan kebijakannya pada bulan Agustus ini. Apakah Bank Indonesia masih menetapkan suku bunga acuan di level 3,5%?
atau akan menaikkan 25 basis poin. Namun beberapa analis memprediksi kalau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada bulan September mendatang. Namun ini tergantung dengan kebijakan pemerintah. Bagaimana dengan subsidi energi, kemudian di satu sisi akan ada wacana terkait dengan kenaikan Pertalite. Ini yang akan mempengaruhi sentimen pada hari ini dan juga bagaimana kebijakan Bank Indonesia ke depannya. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini diprediksi akan ada di rentang 14.700 hingga 14.845 per dolar Amerika Serikatnya. Selain itu kami juga memantau harga komoditas. Yang pertama ada harga emas antam yang terkoreksi 0,1% di level Rp971 per gramnya. Kemudian COMEX Gold pada pagi hari ini terpantau naik 0,03% di level $1.749 per troy ounce-nya. Sementara itu untuk harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini memang masih melandai, Marvin. Kita pantau bersama ada WTI turun 0,5% di level $90 per barrelnya. Brent juga pagi ini terkoreksi 0,25% ke level $96 per barrelnya. Memang ada dua sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ini yang pertama terkait adanya penguatan dolar Amerika Serikat, kemudian di satu sisi ditambah dengan adanya beberapa bank sentral secara global yang menaikkan suku bunga acuannya. Kemudian sentimen kedua yang mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia yang kita lihat beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan tren penurunan karena adanya penurunan permintaan dari beberapa negara yang dinilai cukup besar untuk konsumsi minyak mentahnya. Yang pertama dimulai dari Tiongkok. Kemudian di satu sisi investor juga melihat bagaimana potensinya di Inggris, terutama karena Inggris sudah mencapai inflasinya di 10,1% secara tahunannya dan juga Jerman yang diprediksi akan masuk resesi di tahun 2023. Dan itulah beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan juga pergerakan harga komoditas untuk sepanjang hari ini dan untungnya kita terus akan memantau bagaimana pergerakannya hingga akhir perdagangan hari ini. Demikian Marvin. Baik, terima kasih Jessica Wulandari untuk informasi Anda.